Masalah di Indonesia adalah mempelajari Islam dimulai dari what and how. What and how, apa dan bagaimana, bukan why. Masalahnya adalah kalau Anda mulai ngajarin dengan what and how, orang-orang akan terkooptasi dengan masalah fikih. Karena what and how itu ciri-ciri fikih. Contoh, belajar pas di SD apa? Syarat-syarat keislaman, rukun Islam, rukun iman, seperti apa air dibagi-bagi. Lalu kemudian bagaimana cara bersuci, rukunnya sholat, syarat sholat, dan segala macam. Itu hafalan semuanya. Tapi Anda nggak pernah diajarin, kenapa Anda harus sholat? Kenapa Anda harus Islam? Kenapa Anda harus bersyahadat dan segala macam? Anda diajarin teori. Akhirnya Anda jadi tahu, oh harusnya begini. Berarti selain daripada gue, salah. Karena what and how. Tapi coba belajarnya why. Itu nggak akan mudah nyalain orang. Monggo. Saya mau nanya Ustadz Felix. Ustadz Felix ini termasuk Islam yang mana? Kenapa? Karena di Indonesia Islam itu banyak sekali Ustadz Felix. Ada Islam Nusantara, Islam Muhammadiyah. Nah, bisa nggak Islam di Indonesia itu Islam satu aja? Iya, betul. Baik. Saya termasuk Islam yang mana ya? Jadi gini, sebenarnya Islam itu cuma satu. Makanya Allah kata di dalam Al-Quran, ya Islam cuma satu. Secara makna bahasa, jadi ini mungkin agak jelimet, cuma saya jelasin sedikit. Islam punya dua makna bahasa. Satu, makna syar'i. Dua, makna lugawi atau makna bahasa. Makna bahasa Islam artinya menyerah, artinya tunduk, artinya menghamba. Itu artinya makna Islam, menyerah, tunduk, menghamba, selamat. Itu artinya Islam. Makna secara agama, secara syar'i, maka ini adalah agama. Makna bahasa sudah saya jelasin. Makna agama bagi dua lagi cabangnya. Bingung kan? Satu adalah agamanya Allah dari zaman Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu juga disebut Islam. Yang kedua, lebih khusus lagi adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Nah, agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad ini cuma satu, Islam. Muhammadiyah itu cuma bagian daripada namanya ormas. Sedangkan ada misalnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya adalah bagian Islam yang kemudian menegaskan saja, tapi bukan Islam yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak pernah ada Islam yang berbeda, termasuk Islam Nusantara. Maka saya sampaikan, kalau dikatakan ekspresi Islam di Nusantara, siapa yang tidak terima? Saya tiap hari pakai batik. Maka saya sangat menghargai ekspresi Islam di Nusantara, karena ekspresinya berbeda-beda. Contoh, halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Di Arab Saudi nggak ada. Walaupun itu kayaknya bahasa Arab, tapi nggak ada halal bihalal. Orang Arab Saudi bingung, ini halal bihalal ini apa? Karena hanya ada di Indonesia. Di Indonesia orang sangat mensimbolkan sesuatu, kayak di Turki. Arab Saudi nggak perlu simbol, maka masjidnya kosong, nggak ada hiasan, nggak ada simbol. Karena kenapa? Mereka nggak usah menunjukkan keislaman mereka, sudah sangat nyata. Mereka marah-marah aja kita amin, amin, amin itu kan ya. Karena seolah-olah dianggap Arab sama dengan Islam. Tapi di Indonesia, di Turki, karena mereka originsnya bukan Islam, mereka perlu simbol. Maka orang-orang Muslim kemudian mensimbolkan dirinya. Orang-orang Turki misalnya, ketika mereka menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka naruh tangannya di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Mereka menganggap bahwa ketika mereka megang ini, bahwa Rasulullah itu ada di hatinya. Maka mereka mensimbolkan dengan cara seperti ini. Kalau orang Muslim di Indonesia beda lagi. Batik, ada batik wahyu tumurun. Itu cara dakwah orang Indonesia. Batiknya digambar, seolah-olah menggambarkan bahwa malaikat Jibril datang ke Gua Hiro, memberikan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Itu digambarkan dalam batik. Batik itu juga bisa berdakwah. Itu nggak ada masalah kalau ekspresi Islam di Nusantara. Tapi kalau seandainya yang saya kritik waktu itu adalah ketika Islam di Nusantara seolah-olah lebih tinggi daripada yang lain, ini saya nggak bisa terima. Kenapa? Karena ada embel-embel bahwa kalau kita Islam Nusantara, untunglah kita Islam Nusantara nggak seperti Islam yang lain. Nah, mulai kemudian kata-kata itu yang saya kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena seolah-olah kayak tadi, saya lebih baik daripada kamu. Padahal kita nggak bisa mengklaim diri kita lebih baik. Kita bisa jadi klaim diri kita lebih baik kalau kita sudah mati. Bisa. Karena kalau orang sudah mati sudah selamat. Tapi kalau Mas Baim masih hidup belum selamat. Saya belum selamat. Maka ketika kita dikatakan dalam sholat kita Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta petunjuk seperti petunjuk yang diberikan oleh orang-orang yang sudah mati sebelum kita. Karena mereka sudah selamat. Nah, maka kalau kita belum selamat ya udah. Nah, jadi balik lagi kemudian Islam mana? Islam cuma satu, yaitu adalah Islam. Nah, cuma ekspresinya bisa berbeda-beda. Alhamdulillah di tempat di seluruh dunia saya melihat ekspresi Islam di Indonesia sangat unik. Dan mungkin nggak ada di tempat yang lain. Antum pernah di Turki dan antum tahu bagaimana ekspresi Islam di Turki, pemberani, mereka merasa bertanggung jawab. Saya pernah diskusi sama orang Turki, istrinya orang Indonesia, terus dia bilang, diskusi sama Ustadz Felix nih, kamu kan orang Turki asli, katanya kamu ngerti Islam. Setelah dia diskusi dia bilang apa? Saya akui bahwa dia lebih pintar daripada saya soalan Islam. Tapi nanti lihat kalau saya di medan perang ya. Dia bilang, wadahnya gede. Mengangkat kapal. Nanti ada penjelasan, nanti saya akan hadiahkan ada satu buku kepada Mas Baim. Orang Turki sangat pride dalam soal melindungi. Sampai sekarang mereka bilang apa? Musulman, orang muslim, Indonesia, Kardesh, teman, kita saudara.
Karena mereka menganggap bahwa diri mereka masih kayak kakak tertua. Karena mereka adalah pelindung terakhir kaum muslimin yang ada di dunia pada waktu di zaman kekhilafan Utsmani. Nah, ini adalah kemudian rasanya mereka, ekspresinya beda. Tapi saya pernah jelasin, apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia memang betul. Indonesia itu apa-apa senyum. Makanya kadang-kadang ada syekh orang Arab Saudi protes, dipanggil orang Indonesia. Kamu ini belajar nggak serius. Pulang aja kamu. Nah, senyum mulu. Kamu dikit-dikit ketawa, dikit. Ya orang Indonesia kan gitu. Ngerti ketawa, bingung ketawa, gitu kan ya. Nggak punya duit ketawa, gitu kan. Ya, orang Indonesia begitu. Itu ekspresi Islam di Indonesia. Nah, ekspresi bukan bagian daripada Islamnya, karena Islamnya tetap sama. Quran, Sunnah. Nggak ada yang menolak. Muhammadiyah, mau NU, mau apapun, tetap Quran dan tetap Sunnah. Cuma bagaimana memahami Sunnah dan Quran? Nah, di sini kita perlu menjelaskan tentang perbedaan. Dan ini kadang-kadang bijakan orang-orang yang ada di negeri kita. Kenapa? Ini saya mau kasih tahu sedikit rahasia. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki di masa depan. Yang di Indonesia adalah mempelajari Islam dimulai dari what and how. What and how, apa dan bagaimana. Bukan why. Masalahnya adalah kalau Anda mulai ngajarin dengan what and how, orang-orang akan terkooptasi dengan masalah fikih. Karena what and how itu ciri-ciri fikih. Contoh, belajar pas di SD apa? Syarat-syarat keislaman. Rukun Islam, rukun iman. Seperti apa air dibagi-bagi. Lalu kemudian bagaimana cara bersuci, rukunnya sholat, syarat sholat, dan segala macam. Itu hafalan semuanya. Tapi Anda nggak pernah diajarin. Kenapa Anda harus sholat? Kenapa Anda harus Islam? Kenapa Anda harus bersyahadat dan segala macam? Anda diajarin teori. Akhirnya Anda jadi tahu, oh harusnya begini. Berarti selain daripada gue, salah. Karena what and how. Tapi coba belajarnya why. Itu nggak akan mudah nyalain orang. Zaman sekarang, begini atau begini yang salah? Begini atau begini? Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang bilang, enggak begitu. Kenapa kamu begini? Ini artinya mukul setan, Pak. Kan ada hadisnya. Yang begini bilang, kalau lu mukul setan tanggung bro, kenapa nggak gini-gini aja? Ribut. Padahal penting nggak sih? Sama-sama sholat, masih banyak nggak sholat, menurut sekalian. Ada lagi yang lain. Kita habis i'tidal berdiri, lalu kemudian mau sujud, kira-kira tangan duluan atau kaki duluan? Kepala duluan. Kalau kepala duluan bukan sujud namanya, nyungsep namanya sekalian. Nah, dua-duanya boleh, tapi dipermasalahkan. Banyak hal-hal kayak gitu. Contoh paling banyak banget yang kemudian mohon maaf, berbeda pendapat dikit aja sudah saling mengkafirkan. Contoh yang baru datang saya, Ustadz Felix itu dosa jariah. Kenapa? Istrinya nggak nutup kemudian wajahnya pakai cadar. Saya bilang, loh sebentar, kita ada masalah kita di sini. Kenapa? Karena orang memandang bahwa cuma pendapat dia yang benar. Padahal pendapat dia itu didasarkan daripada dalil. Dan dalil itu bisa jadi berbeda satu sama lain. Contoh, jangankan orang zaman sekarang. Zaman Rasul ada yang berbeda. Jadi agak panjang ya, sorry. Jadi gini, di zaman Rasulullah ya, Rasul bilang jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Jelas perintahnya? Bahasa Arabnya la yusalliyannal asar illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar, berangkat sekarang zuhur, berangkat, jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Kenapa? Kita perlu segera mengepung tempat itu. Jangan pernah sholat asar kecuali di situ. Para sahabat pergi langsung siap-siap dalam keadaan capek banget, siap-siap pergi langsung di tengah jalan, ternyata menjelang maghrib. Jadi sudah lewat zuhur, sudah lewat asar, mau maghrib. Terpecahlah mereka jadi dua. Satu bilang, bro sholat yuk. Sholat apa bro? Ya sholat asar bro, ini sudah bentar lagi maghrib. Terus yang lain bilang, kamu gak dengar kata Rasul? Dengar. Lah terus kupingmu wajan atau kuping? Kira-kira kalau orang Indonesia. Ya saya dengar, tapi menurut saya maksud Rasul supaya kita tuh bergegas. Jangan lambat-lambat. Sholat asar di Bani Quraidah. Karena kita sekarang lambat, kita belum nyampe. Sholatlah. Kenapa? Ada ayatnya. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin kitabam mauquta. Waktu yang sudah jelas-jelas tertulis. Harus sholat sekarang. Yang lain bilang, lu dengar nggak itu direct order? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya setelah mereka ribut, mereka bagi dua. Ada yang sholat di situ, ada yang pergi ke Bani Quraidah, nyampenya tengah malam pak. Rapel tuh dari zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah mereka selesai di Bani Quraidah, balik pada Rasulullah, semuanya saling ngece. Nah bilang ini, ya Rasulullah, percaya nggak ya Rasulullah? Percaya nggak? Ada orang yang sudah dibilangin sama Rasulullah bantah. Ada ya muslim kayak gitu ya Rasul ya. Yang satu lagi bilang, daripada muslim yang ngerapel sholat, muslim macam apa itu? Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran kitabnya tertulis, jelas banget kapan waktu-waktunya, berani-beraninya Rasul ngerti masalahnya apa. Rasul bilang pada mereka berdua yang sedang berselisih. Apa kata-kata Rasul? Sudah sibuk mereka berselisih panjang, sudah pakai dalil panjang, sudah diskusi lama betul. Rasul nggak bilang ini, la haraj, nggak ada masalah. Lu sholat kan? Sholat, nggak ada masalah. Semua boleh.
Karena pendapat ini didasarkan atas dalil, pendapat ini didasarkan atas dalil. Yang nggak boleh, yang nggak sholat. Taraweh 11 rakaat, 23 rakaat. Yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang nggak sholat pun nggak salah. Kan sunnah. Mula. Terbukti orang Indonesia itu kan enggak. Contekan ya kan. Oke, jadi artinya adalah ini kemudian yang menyebabkan kenapa kita jadi kayak nggak bijak menyikapi sesuatu. Padahal kita semua sama. Apa sih yang beda gitu? Semua bisa dibicarakan. Yang sama yang bukan muslim aja kita bisa bicara. Masa yang sama yang muslim kita nggak bicara sih? Sama yang nggak beragama aja kita bisa koeksis. Masa sama yang muslim kita nggak bisa koeksis? Nah, yang terakhir saya yang berpesan, setan itu kata Rasulullah itu sudah nyerah semenjak kemudian Islam datang, dia sudah nyerah untuk disembah di Jaziratul Arab. Tapi dia nggak akan pernah nyerah untuk memecah belah manusia, memecah belah muslim. Maka senantiasa di antara kita tuh akan dipecah belah dengan cara apapun, dengan ya segala macam lah. Ya zaman sekarang ada cebong, ada kampret, padahal nggak ada bedanya sama sekali. Makanya saya menolak dari dulu saya sudah menolak. Saya bilang jangan pernah kita tuh memisah-misahkan yang sudah Allah satukan. Allah aja nggak pernah misah-misahin Anda. Kenapa Anda misah-misahin orang? Lah kalau Anda mau benci perbuatan nggak apa-apa, tapi jangan benci orangnya. Karena orangnya itu bisa berubah. Coba bayangin, kalau Fatih Karim benci orang Cina, gimana ceritanya? Nggak masuk Islam saya. Tapi apakah Fatih Karim pernah benci orang Cina? Nggak pernah. Yang dia nggak suka kelakuan yang salah, mencuri, berzina, maling. Itu siapapun yang melakukan kita nggak suka. Tapi ketika dia sudah berubah, sudah tobat, kita nggak boleh tetap nggak suka sama dia. Maka nggak boleh kita suka dan nggak suka gara-gara manusia, tapi suka dan nggak suka gara-gara perbuatan. Itu yang diatur oleh Islam. Gitu ceritanya. Jadi Islam cuma satu.